Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104168667. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Musalin, sarjana Ekonomi, Master Manajemen. Di sini saya akan meringkas bab 3. Bab 3 tentang perilaku dalam organisasi, keselarasan tujuan sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia untuk memperbaiki tujuan yang ada agar selaras perilaku individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi akan membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan-tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mana tingkat kesamaan dengan tujuan yang tinggi dapat tercapai. Manajemen menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi, tetapi anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan keputusan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan sistem formal maupun proses informal mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan, berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Sistem pengendalian formal adalah aspek yang berkaitan dengan proses informal. Contohnya seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya melingkupi karena perjalanan strategi organisasi secara efektif. Mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Faktor internal, eksternal, dan faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan pegawai dalam menjalankan tugas. Faktor-faktor internal budaya. Faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri, yang meliputi keyakinan bersama, nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Norma-norma budaya sangatlah penting karena hal tersebut bisa menjelaskan mengapa dua perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen formal yang sama bervariasi dalam hal pengendalian. Aktual budaya dalam suatu perusahaan biasanya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Budaya organisasional juga sangat dipengaruhi oleh personalita dan kebijakan manajemen yang mengatur tingkatan-tingkatan yang memiliki tanggung jawab dalam perusahaan. Gaya manajemen. Faktor internal yang barangkali memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Biasanya sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Para manajer memiliki kualitas dan gaya yang beragam. Beberapa di antaranya memiliki karisma dan kerama, sementara yang lain ada yang bergaya agak santai. Ada manajer yang banyak melewatkan waktunya dengan melihat-lihat dan berbicara pada banyak orang manajemen dengan cara berkeliling, sementara ada juga manajer yang menyibukkan dirinya dengan menulis laporan. Organisasi informal. Garis-garis dalam bagian organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Kenyataan-kenyataan yang ditemukan selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen tidak bisa dipahami tanpa mengenali arti penting dari hubungan-hubungan yang menyusun di organisasi yang bersifat informal. Persepsi dan komunikasi dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi. Para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus dicapai. Untuk mencapainya, mereka menyerap informasi
Ini dari berbagai jalur, baik itu jalur formal seperti anggaran dan dokumen-dokumen resmi lainnya, ataupun jalur informal seperti dari bahan obrolan yang tidak resmi. Sistem pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasi di dalam dua jenis, yaitu sistem pengendalian manajemen dan aturan-aturan. Kita menggunakan istilah aturan-aturan sebagai perangkat tulis yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian tersebut. Di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar, operasi, panduan-panduan, dan tuntunan etis. Aturan-aturan memiliki sifat yang beragam, mulai sangat remeh hingga aturan yang sangat penting. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini: pengendalian fisik penjaga, keamanan gudang-gudang yang terkunci, ruang besi, paspor, komputer, televisi, pegawai, dan pengendalian fisik lain merupakan bagian dari struktur pengendalian. Manual adalah banyak pertimbangan dengan memutuskan aturan-aturan mana yang harus ditulis ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasi sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Manual dalam organisasi birokratis jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lain. Organisasi besar memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain lebih kecil. Organisasi yang tersentralisasi memiliki banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terdesentralisasikan. Yang terakhir, organisasi memiliki unit-unit yang tersebar secara geografis, mempunyai lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terpusat secara geografis. Dengan berjalan waktu, sejumlah aturan akan menjadi kadaluarsa. Karena itu, paduan dan serangkaian aturan masih harus dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan saat berjalannya organisasi. Pengamanan sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi, menjamin agar informasi yang mengalir mulai sistem itu akan bersikap akurat dan untuk mencegah kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan tanda tangan, pemeriksaan saling secara teliti, pembubuhan tanda tangan dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijalankan melalui pemilihan, menghitung uang yang ada dan aktiva yang mudah dibawa sesering mungkin, serta sejumlah prosedur lainnya. Hal tersebut juga mencakup pengecekan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Sistem pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses yang menjamin bahwa tugas-tugas tersebut dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu sendiri akan menyediakan pengendalian. Proses kendali secara formal atau perencanaan strategi akan melaksanakan tujuan dengan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategi tersebut kemungkinan dikonversi menjadi anggaran tahunan yang faktor pada pendapatan dan belajar yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan informasi formal lainnya. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil akurat kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.